Ini ada Al-Faqih Al-Haytami, berarti siapa? Ibnu Hajar. Al-Haytami itu dawuh jelas, walam tazal ansabu ahlil bait an-nabawiyyi madbutatan ala tatawulil ayyam. Ada ini dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah juz 2 Shahifah 537. As-Sawa'iq Al-Muhriqah. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Walam tazal ansabu ahlil bait an-nabawi madbutatan ala tatawulil ayyam. Bahwa nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Terjaga. Ya. Iya, ala tatawulil ayyam, sepanjang masa terjaga. Kemudian wa ahsabuhum allati biha yatamayyazuna mahfuzah an ayyadda'iyaha al-juhal wal li'am. Nasab-nasab ahlul bait ini terjaga betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala bahri syafa'ah sayyidil mahbub Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya dengan Kang Wahib bisa berkumpul kembali berbincang-bincang tentang keadaan Mbak Alwi pada hari ini. Begini Kang Wahib, langsung saja. Ini banyak sekali komentator-komentator di YouTube dan para YouTuber yang mendukung Mbak Alwi ini seolah-olah itu menggiring opini kepada masyarakat, memframing. Jadi mungkin ini mereka sudah pada tidak bisa lagi menjawab secara ilmiah, akhirnya memframing bahwa Kiai Imaduddin itu sudah terpapar Wahabi. Kiai Imaduddin itu meniru cara pembatalan nasabnya Pak Alwi, itu tiru metodenya Wahabi, dan ulama-ulama yang dirujuk oleh Kiai Imad itu ulama Wahabi. Nah, itu. Terus saya mau bertanya kepada panjenengan, apakah memang ulama Wahabi itu seperti itu metode cara pembatalan nasabnya, dan apakah ada dalil baik itu dari Quran maupun hadis maupun kalam ulama bahwa meneliti nasab seseorang yang seseorang itu mengklaim dirinya Rasulullah itu kita teliti, terus kita sul adab. Mengklaim dirinya sebagai cucunya mengklaim dirinya sebagai cucunya Rasulullah, itu terus kita koreksi apakah ini benar-benar nasabnya nyambung atau tidak kepada Rasulullah. Maka kita itu satu sul adab, kedua berarti kita meniru gayanya Wahabi dan lain sebagainya. Itu karena ini yang digencarkan oleh orang-orang yang mendukung Pak Alwi. Begitu. Bisa dipahami pertanyaannya? Insya Allah. Monggo langsung saja jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Kalau masalah tuduhan dari orang-orang yang sampai detik ini mendukung nasabnya Pak Alwi bahwa Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani menggunakan metode Wahabi dalam penelitian ilmiahnya untuk membatalkan nasab Pak Alwi, itu monggo-monggo mawon.
Oh begitu ya. Monggo monggo mawon, karena saya lihat yang saat ini memperhatikan fenomena nasab atau polemik nasab yang kebetulan diangkat oleh seseorang yang bernama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok yang memang tidak tahu dan tidak peduli, kemudian kelompok yang kedua peduli. Pedulinya itu kemudian mendukung tesisnya Kiai Imad, atau peduli tidak terima dengan tesisnya Kiai Imad. Kemudian ada juga kelompok yang sebenarnya tahu dan meyakini apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, tetapi langkah yang dia ambil adalah diam, karena diam itu pada saat ini lebih baik untuk dirinya, sehingga itulah yang terbaik bagi mereka. Dan kebetulan pada saat ini kita berada di golongan yang mendukung tesisnya Kiai Imad plus bergerak. Nah, permasalahan sanggahan-sanggahan ataupun perlawanan dari orang-orang yang mendukung Pak Alwi ini dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad dan para pendukungnya termasuk kita, bahwa sama dengan Wahabi, saya kira tidak mempengaruhi apapun dalam hal ini. Karena tuduhan-tuduhan itu saya kira juga tidak berdasar, dan tidak semua apa yang yang ada di dalam diri Wahabi itu semua jelek, kan tidak semua. Contohnya, mohon maaf ini, jamaahnya orang-orang Wahabi itu lebih baik daripada kita. Kita itu kadang delaper urusan jamaah, mereka itu ketel-ketel. Kenapa kita takut mengakui? Orang-orang Wahabi itu konsisten dalam apa yang dia katakan. Kita jarang kadang sering mencela-mencela kan dengan berbagai alasannya. Mereka itu solid. Ya urusan ini kan, urusan ini. Kalau yang dituduhkan masalah metode kan ya itu kan urusan yang menuduh dan ya, soalnya begini. Soalnya salah satu pendukung Pak Alwi kan itu Buya siapa Kurtubi yang kemarin ikut debat di Banten, itu juga berkata begini, satu-satunya ulama ahli sunnah wal jamaah, satu-satunya kiai ahli sunnah wal jamaah yang membatalkan nasab Pak Alwi itu hanya Kiai Imad. Kan begitu statementnya. Ya baik, ini saya lanjutkan dulu. Itu kan awalan ataupun baraatul istihlal dari hujah yang ada pada diri kami, kenapa tetap mengikuti Kiai Imad. Begitu Mbak Idbam. Tapi ada alasan apa tidak kenapa masih mengikuti? Loh ya banyak alasannya, saya kira tidak akan terhitung ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, itu dalilnya. Kok enggak nyambung? Iya, ini adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka tidak akan pernah terhitung. Nikmat bagi kami, maka akan kami syukuri dengan bentuk memperjuangkannya dan menyampaikannya kepada yang lain. Karena saya kira ini ya sebuah ilmu, dan ilmu adalah nikmat. Sudah, itu cukup. Masalah kenapa terus mendukung. Kemudian saya sering menyampaikan bahwa urusan habaib ini ada beberapa ayat ya yang berkaitan, yang kemudian mendorong kami bergerak dan melawan pada siapapun, bahkan termasuk, mohon maaf, kiai-kiai yang tidak sependapat dengan kami. Bahkan kemarin Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rais PBNU tetap kami lawan, karena ini masalah ilmiah dan malah masalah ijtihadiyah, di mana kita tidak bisa dikatakan sebagai orang-orang yang musi'ina lil adab. Kami punya hujah, kami punya keyakinan, dan kalau memang keyakinan kami salah, ya silakan lakukan sesuatu yang membuat kami itu berubah pikiran. Jangan kemudian di framing, kemudian dikatakan suul adab, karena kita menggunakan hujah. Apa itu hujahnya? Sering saya sampaikan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idh ta'adzana rabbuka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah mayyasumuhum su'al adab. Orang-orang yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW di bumi Nusantara ini kan sudah lama, Mbah. Sudah lama dan tidak ada yang mengganggu gugat.
ya kan? Iya. Dan kita sama sekali tidak berani dengan mereka. Bahkan sering saya sampaikan, beberapa oknum habaib yang melakukan sebuah kesalahan dalam syariatnya, kita tetap tidak berani. Tidak berani karena apa? Husnudzon dan takut kepada Kanjeng Nabi. Tetapi kesini, makin membingungkan kan. Masa Kanjeng Nabi cucunya seperti itu? Banyak loh yang seperti itu. Ancaman-ancaman yang disampaikan oleh habaib kepada orang-orang yang tidak mempercayai mereka sebagai dzurriyyah Rasul, itu sesuatu yang saya kira berseberangan dengan apa yang dikehendaki oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang tidak percaya kepada habaib diancam dengan su'ul khotimah, tidak ada sejarahnya Kanjeng Nabi seperti itu. Yang tidak percaya kepada habaib, yang tidak cinta kepada para habaib diancam dengan kualat dan seterusnya. Ini bukan ajaran yang saya dengar dari guru-guru kami. Pasti dia sesuatu di sini. Sehingga kami semakin yakin bahwa ayat yang mengatakan wa idza adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab itu nyata. Dan Al-Qur'an ini bukan hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi yang hidup pada zamannya Kanjeng Nabi, karena Al-Qur'an ini tidak terbatas oleh waktu dan oleh ruang. Iya. Dan juga sudah terbukti bahwa dari beberapa klan habaib yang di luar negeri kan sudah tes DNA dan terindikasi besar, bahkan sudah terbukti kan mereka golongan Yahudi kan. Dan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Wa idza adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim. Domir him itu domir hum yang dijarkan dengan ala dalam ayat ini, marjeknya adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Bahwa orang-orang Yahudi ini akan selalu saya sering mengatakan di counter ataupun diurus oleh Allah. Pada setiap masa akan diurus oleh Allah. Yang orang-orang ini akan menyakiti mereka. Maka dalam hal ini Mbak Alwi yang mengaku sebagai cucunya Rasulullah, menamakan dirinya sebagai habaib, walaupun yang mendatangkan ke sini adalah Belanda, tapi sudah 100 tahun lebih hidup di bumi Nusantara ini dan diyakini oleh orang-orang Jawa sebagai cucunya Rasulullah. Ya kan? Sudah ratusan tahun dan dibiarkan oleh Allah karena sebagai bentuk rahmatannya Kanjeng Nabi kepada siapapun termasuk orang-orang Yahudi. Tetapi ketika sudah melampaui batas, ini batasnya kan kemarin sudah pol-polan, itu sudah mentog. Ya kan, sejarah ada oknumnya yang mencoba merubah. Makam-makam dipalsukan. Mohon maaf, ceramah-ceramahnya, statement-statementnya, ancaman-ancamannya yang diancamkan kepada orang-orang Jawa sebagai umatnya Kanjeng Nabi sudah melampaui batas, diancam kualat, diancam su'ul khotimah. Itu adalah sesuatu yang saya kira tidak dikehendaki oleh Kanjeng Nabi. Maka Allah akan memberikan peringatan yang keras dan pasti akan menyakiti mereka. Maka diutuslah Kiai Imad. Saya kira seperti itu. Bukan berarti Kiai Imad menjadi Rasulullah, bukan. Maksudnya kebetulan Kiai Imad. Dan kenapa Kiai Imad ya seperti Kanjeng Nabi juga, kenapa Muhammad yang diutus bukan golongan mereka? Orang-orang yang tidak setuju dengan diutusnya Muhammad adalah orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi kenal betul dengan yang namanya Muhammad, bahwa dia adalah utusan Allah, tapi mereka tidak mau mengakui. Karena apa? Hasadan min indi anfusihim. Saya kan sering mengatakan seperti itu, karena mereka iri. Seharusnya mereka yang dipilih oleh Allah, tetapi kenapa orang lain? Ya kenapa harus kiamat? Ya itu urusan Allah kan. Dan kebetulan apa yang disampaikan oleh kiamat didukung oleh teknologi yang disampaikan oleh Dr. Sugeng. Maka saya kira ini sebagai sebuah hujah bagi saya khususnya, yang akan semakin mendorong kami untuk tambah yakin bahwa habaib bukan cucunya Kanjeng Nabi. Dan kemarin juga berkali-kali saya melandasi bahwa hanya meyakini mereka bukan cucu, sudah, tidak kemudian membenci, tidak kemudian memusuhi, tidak kemudian menafikan keilmuan mereka, tidak kemudian menafikan golongan mereka yang menjadi waliullah, tidak menafikan mereka yang berjasa kepada negara, tidak menafikan mereka yang baik-baik. Tapi kami menafikan intisab mereka kepada Kanjeng Nabi. Karena apa? Korinanya sudah banyak. Dan selama ini orang-orang yang membela mereka, yang tetap ngotot bahwa mereka adalah cucu Kanjeng Nabi, ya orang-orang Jawa sendiri. Gus Rumel orang Jawa. Nggak tahu ding kalau misalkan mereka, beliau Pak Lawi nggak tahu. Tapi yang jelas yang kami tahu adalah orang-orang Jawa. Kayak itu Romli. Orang Jawa.
Yang ilmiah loh. Kalau dari golongan Nabi, mohon maaf, Habib itu ketua RA-nya sekali kan. Siapa itu? Habib Taufik Assegaf. Doktrin semua yang keluar, ancaman semua. Bagaimana kita mau meyakini mereka sebagai cucunya Kanjeng Nabi, sementara akhlak ataupun kalimat-kalimat yang keluar jauh dari apa yang kita ketahui tentang Kanjeng Nabi. Habib siapa lagi? Habib Jamal. Ya kan, yang ngancam, yang tidak percaya kepada Habib akan mengancam su'ul khotimah. Akhlak siapa itu? Mengancam dengan su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu kan sesuatu yang paling ditakutkan. Perjuangan Kanjeng Nabi adalah menjadikan manusia-manusia di muka bumi ini agar husnul khotimah. Kenapa? Orang yang ngaku cucunya mengancam su'ul khotimah gara-gara tidak mempercayai mereka sebagai cucu, kan aneh. Aneh bin dobel menurut saya seperti itu. Makanya ini menambah keyakinan saya bahwa mereka bukan cucunya Kanjeng Nabi. Berarti itu tadi kesimpulan dari ayat yang panjenengan sampaikan itu, Allah akan selalu mengkanter orang-orang Yahudi. Berarti setiap masa Allah akan mengkanter ya, entah cara pengkanterannya bagaimana. Mungkin ini kalau sepemahaman saya, Kiai Imad itu apa ya, seseorang yang dipilih oleh Allah, yang kebetulan dipilih oleh Allah itu untuk mengkanter mereka. Gini, begitu apa gimana? Ini soalnya kalau nanti kita arahkan ke Kiai Imad saja, nanti kita akan dituduh kita mengkultuskan Kiai Imad, itu juga salah. Ya. Kebetulan Kiai Imad juga kan nggak hanya Kiai Imad, karena mungkin saja nanti tesisnya Kiai Imad dirungkatkan mungkin saja, tetapi kan masih ada teknologi. Iya. Dokter Sugeng dan teknologi. Ya, coba sekarang misalkan Kiai Imad tesisnya rungkat, dibuktikan kalau teknologi itu salah. Atau mungkin terbukti dari beberapa klan mereka yang di Indonesia itu tes DNA dan terbukti C1. Sudah, itu saja. Dan akhlaknya tentu. Kanjeng Nabi sendiri dawuhnya innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nah, akhlaknya siapa yang mengatakan itu? Habib siapa lagi? Habib Ahmad siapa itu? Habib Ahmad Al-Habsyi itu kan. Siapa? Itu ambil natijah, ambil mafhum dari sebuah hadis. Kacau itu. Siapapun yang menolong cucunya Rasulullah, besok Kanjeng Nabi yang akan menolong mereka. Siapapun. Seperti itu juga orang-orang yang menyakiti cucunya, juga Kanjeng Nabi akan membalas mereka di akhirat. Saya juga menyampaikan kemarin seperti itu kan. Dan hadis itu mungkin benar, tapi dipakai oleh mereka untuk membela golongan mereka dan mengarahkan, dan kamilah cucunya Kanjeng Nabi. Nah, itu yang saya tidak setuju. Dan bayangkan, seumpama Kanjeng Nabi besok di akhirat, kita orang-orang yang selama ini, yang saat ini tidak mengakui mereka sebagai cucu, kemudian akan dibalas oleh Kanjeng Nabi. Ya Allah, Kanjeng Nabi di akhirat akan membalas kita satu-satu. Sibuk banget Kanjeng Nabi hanya untuk membalas orang-orang, membalas orang-orang yang tidak mengakui seseorang yang mengaku sebagai cucunya. Sementara orang-orang itu masih sholat, sementara orang itu masih zakat, sementara orang itu masih berpuasa, masih beriman lah ya, masih beriman, dan bahkan mengaji, dan akan dibalas oleh Kanjeng Nabi pada saat Yaumul Mahsyar. Nggak masuk akal itu, doktrin-doktrin. Apalagi menolak, kita menolak Pak Alwi sebagai cucu Rasulullah, ada dasar ilmiahnya, apalagi itu ya. Nah, iya, apalagi itu. Saya juga nggak membahas hadis yang disampaikan oleh Habib Ahmad Al-Habsyi ini seperti apa, kan juga membahas. Seandainya iya, itu pun kami meyakini bahwa cucunya Kanjeng Nabi bukan golongan mereka, bukan Habib Ahmad Al-Habsyi, wong dia nggak terbukti kok. Paham, Mbah? Paham. Udut, Mbah. Ini kita harus tegas. Soalnya kan juga selain itu, kenapa kok kita bersuara? Kenapa kok kita bergerak? Di Al-Quran juga yang mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Ini pada saat ini ada orang yang mengklaim dirinya sebagai cucunya Kanjeng Nabi, tapi akhlaknya jauh dari Kanjeng Nabi. Pada saat ini ada orang-orang yang mengaku sebagai cucunya Rasulullah, tetapi banyak indikasi yang mengarah mereka bukan cucunya Kanjeng Nabi, bahkan mereka orang-orang Yahudi. Kok kita diam? Nah, itu kan aneh. Ini adalah sebuah kezaliman. Ini adalah sebuah kesalahan. Ya, ketika dibiarkan, maka wattaqu fitnatan. Kita harus menghindari sebuah fitnah yang diturunkan oleh Allah
kepada kita semua, kepada umat manusia. Dan ketika fitnah ini diturunkan oleh Allah, maka semua akan kena. Bukan hanya orang yang berbuat zalim saja. Kenapa saya mengatakan ini sebuah kezaliman? Yaitu mereka sudah mengklaim sebagai cucunya Kanjeng Nabi di sini sudah ratusan tahun, ratusan kan? Dan no problem, tetapi kesini-kesini kan makin bajuk. Bajuknya sudah banyak lah saya sampaikan. Dan Allah sudah mulai membuka kedok mereka lewat kajian Imat, lewat tes DNA. Kok kita diam? Nah itulah kezaliman yang saya maksud. Maka ketika ini dibiarkan, kita disuruh oleh Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Innallaha syadidul iqab au kama qala. Maka saya bergerak, maka saya berbicara. Siapapun saya, seberapapun pengetahuan saya, sekecil, serendah apapun darajah saya di sisi ulama-ulama besar yang lain. Siapa sih saya? Saya sering mengatakan saya ini celurut kok. Yang kebetulan mengikuti Kiai Imat, saya tidak pernah mengatakan saya ahli ilmu, tidak. Tapi saya berhak memiliki keyakinan, saya berhak memiliki hujjah, saya berhak memiliki hak untuk berbicara kepada siapapun. Contoh, saya tidak menghina mereka. Saya hanya meyakini mereka yang tidak saya hanya meyakini mereka bukan cucu Kanjeng Nabi, tanpa menafikan keilmuan, tanpa menafikan kealiman, tanpa menafikan kesolehan, tanpa menafikan wilayah sifatul wilayah yang sudah disandang oleh mereka. Tapi kalau yang nggak terima, ya itu sebabnya macam-macam juga sudah bisa membaca. Yang nggak terima itu siapa dan kenapa, itu saya sudah bisa membaca. Maka ketika tidak terima karena doktrin atau apapun, ya mau ngomong kemauan, tapi kita tidak bisa diperlakukan seperti itu. Oke, gantian ya. Ada lagi Mbah? Ada. Monggo. Ini apakah dengan kita mengoreksi nasab Ba'alwi ini itu kita keluar dari ahli sunnah wal jamaah atau tidak? Bentar. Atau ini pertanyaan atau begini, ada seseorang selain Ba'alwi mungkin begitu mengaku cucunya Rasulullah, terus kita mana buktinya? Diteliti lah yang jelas. Apa itu memang anjurannya harus begitu? Kan begini logika saya kan membayangkan begini, Rasulullah itu kan orang yang kita yakini sebagai nabi, terus kita otomatis mencintai kan ya, terus mencintai zuriyahnya juga wajib juga kan? Wajib apa bagaimana? Kalau mencintai ahlul bait, mencintai zuriyah wajib. Karena mencintai zuriyah ini wajib, maka kejelasan seseorang ketika mengaku zuriyah ini wajib benar-benar secara ilmiah ini harus jelas. Nah iya, kan berarti logika saya kan otomatis ketika ada seseorang yang mengaku cucunya, kan mana buktinya? Kan nggak bersalah, maksudnya pemahaman saya begitu. Kita sebagai yang bukan cucunya Rasulullah, ketika mengoreksi orang atau sekelompok, kalau di sini kan Ba'alwi yang selalu menggembor-gemborkan bahwa mereka cucu Rasulullah, terus kita koreksi apa ya benar-benar cucunya beneran. Nah, kita bersalah atau tidak? Apa memang ulama itu memerintah untuk dikoreksi atau bagaimana? Ada landasan hujahnya atau tidak? Wahib. Wow. Begini Mbah, kalau landasan ulama ya jelas ada lah. Ada dong. Masa enggak, kita kan bergerak juga pakai aturan-aturan ulama kok. Kita sudah puluhan tahun ya, karena kan umur kita kan enggak belum ratusan tahun. Itu no problem dengan orang-orang yang mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi, yakni siapa habaib. Enggak masalah kan? Hanya aja makin kesini kan tersiksa. Batinnya tersiksa antara keyakinan dengan kenyataan seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memperjelas, ada indikasi, ada korinah bahwa mereka bukan cucunya Kanjeng Nabi. Kemudian ketika korinah tersebut muncul dan kami terima, maka keyakinan bahwa habaib bukan cucu Nabi juga tertanam di dalam hati kami. Ketika sudah tertanam, otomatis yang tadinya yakin kemudian menjadi zon. Ya kan, hanya husnuzon, kan kita hanya husnuzon. Tadinya yakin, tapi karena kelakuan mereka sebagian seperti itu, kita menjadi yakinnya berkurang.
jadi husnudzon. Maka Kiai PBNU sendiri menggunakan ini kan, husnudzon saja, jangan yakin, berarti kan tidak yakin mereka. Husnudzon, karena ulama-ulama dulu no problem juga, kita husnudzon, artinya tidak menyalahkan kita yang tidak yakin. Dan ketika kita tidak yakin dan kita menyampaikan ketidakyakinan kita, kan diprotes sama mereka, diancam kan, diancam dengan kualah, dengan doktrin dan seterusnya. Kemudian ketika kita bertanya kepada mereka, ya salah kita apa? Mau merasa nama besar Nabi kita dipakai kok, sementara kita punya keyakinan dulu yakin sekarang tidak, dari yakin ke zon syak, sekarang sudah yakin bahwa mereka bukan. Keyakinan berbalik. Itu kan karena ada sesuatu itu yang karena muncul dengan sendiri, bukan kami memunculkan sendiri, bukan, tapi Allah yang memunculkan, sehingga kami yang tadinya yakin sekarang tidak. Dan ini masalahnya yang dipakai adalah nama besar Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebetulan saya ada catatan kemarin, ini dikasih sama teman, nggak tahu teman ini dari langit atau dari mana ini. Ini ada Al-Faqih Al-Haytami, berarti siapa? Ibnu Hajar. Al-Haytami itu dawuh jelas, walam tazal ansabu ahlil bait an-nabawiyyi madbutotan ala tatawulil ayyam. Ada ini dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah juz 2 Shahifah 537. As-Sawa'iq Al-Muhriqah. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Walam tazal ansabu ahlil bait an-nabawiyyi madbutotan ala tatawulil ayyam. Bahwa nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjaga ya? Iya, ala tatawulil ayam, sepanjang masa terjaga. Kemudian wa ahsabuhum allati biha yatamayyazuna mahfuzah an ayyadda'iyaha al-juhal wal li'am. Nasab-nasab ahlul bait ini terjaga betul, yang dengan ini kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi bisa membedakan dengan mudah mana yang cucu beneran, mana yang bukan. Seperti itu, Mbah. Agar gimana kok harus seperti ini? Agar nasabnya Kanjeng Nabi tidak diakui oleh orang-orang juhal dan li'am, orang-orang bodoh dan orang-orang yang buruk peringainya. Dan ini indikasinya kemana ini, orang-orang yang buruk peringainya, yang ngancam-ngancam tidak secara ilmiah. Orang yang menjawab ilmiah dengan ancaman kan namanya al-juhal itu kan. Iya. Nah ini kan dijaga oleh Allah sendiri kan, yang menjaga nasab mulia Kanjeng Nabi dari orang-orang seperti itu. Walaupun tidak spontan, begitu ada orang yang mengaku cucunya Kanjeng Nabi ternyata bukan, langsung dihajar oleh Allah, tidak. Karena keistimewaannya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya juga sering menyampaikan, keistimewaannya diantaranya adalah ketika melakukan kesalahan, melakukan maksiat, tidak langsung disiksa oleh Allah. Ditunggu, siapa tahu dia bertaubat. Lanjutkan. Qad alhamallahu man yaqumu bi tashihiha fi kulli zaman. Di mana masalah nasab mulia Kanjeng Nabi ini Allah selalu memunculkan seseorang untuk membenahi, meluruskan dari orang-orang yang mengotori ataupun mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi tetapi tidak bisa membuktikan. Fikul zaman, pada setiap zaman, tapi bukan berarti setiap waktu ketika ada orang yang mengaku tetapi tidak terbukti kemudian langsung dihajar oleh Allah, tidak. Fikul zaman waman ya'tani bihifdzi tafasiliha fi kulli awan, dan ada orang yang akan dimunculkan oleh Allah yang akan meneliti, ya'tani yang serius memperhatikan untuk menjaga secara detail tentang nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, alul bait, detail, ya'tani bitafasiliha, yang menjaga, memperhatikan secara detail. Nah ini yang disampaikan oleh Kiai Imad kan detail, termasuk tafsilun minat tafasil, ya enggak? Ya. Coba bayangkan 500 tahun terputus nasabnya Ubaidillah dengan Sayyid Ahmad, bener kan?
500 tahun, enggak jelas gitu loh. Berarti dia iman ya otomatis Termasuk man ya'tani bitafasiliha, termasuk orang yang diberi ilham oleh Allah untuk apa? Yaqumu bitashihiha fi kulli zaman. Ya ya ya. Kan jelas. Lanjut. Khususun ansabit talibina ya wal mutallibina, khususnya pada nasab-nasab yang disambungkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau kepada Bani Abdul Muttalib. Ini dijaga oleh Allah. Dijaga betul. Itu Imam Ibnu Hajar yang dawuh ya. Imam Ibnu Hajar yang dawuh. Dalam kitab apa berarti? As-Suwa'iq Al-Muhriqah, juz 2 halaman 537. Makanya saya berbicara ada dasarnya, Mbah. Ya ya. Terus ada lagi atau tidak? Banyak sebenarnya. Oh, ada lagi nih. Nah, kita ya sebagai orang yang berusaha untuk mencintai nabinya, kita adalah manusia yang ketika apapun urusannya dengan membawa nama besar Rasulullah pasti akan ikut kan, seperti itu. Yang penting benar-benar. Pokoknya kalau Kanjeng Nabi lah yang dijadikan senjata untuk mengalahkan kita, kita pasti kalah. Siapa sih kita dibandingkan dengan beliau kan, seperti itu. Makanya ketika ada seseorang yang membawa nama besar Kanjeng Nabi harus diteliti betul. Harus ini. Wajib. Ya seharusnya, sebaiknya lah, karena kan nggak semuanya kemudian bisa kemudian diberi kemampuan, nggak semua juga posisinya pas di situ kan, enggak. Ini dawuhnya seperti ini. Ini juga masih Ibnu Hajar. Masih dalam kitab yang sama, juz 2 halaman 537. Yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun. Seharusnya, sebaiknya bagi setiap seseorang itu memiliki ghirah, keinginan ataupun perhatian. Ala hadzal nasab asy-syarif, memperhatikan nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhabtihi. Jelas kan? Hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Sehingga tidak akan terjadi seseorang mengaku sebagai cucunya dengan tanpa hak. Tanpa hak itu artinya kan tidak terbukti. Ilmiahnya ya harus terbukti, harus mampu membuktikan secara ilmiah, secara manuskrip, dan apapun yang diminta oleh orang yang tidak meyakini ya harus bisa membuktikan bahwa aku adalah cucunya Kanjeng Nabi. Bukan dengan mengancam, bukan dengan istilahnya itu, dengan doktrin, tapi dengan kasih sayang, sehingga benar-benar yakin apa yang keyakinannya kembali bagi kita yang dulu yakin sekarang tidak, bukan dengan mengancam. DNA-nya gimana? Nah, kalau tidak demikian berarti mereka adalah man yadda'i ila nasabi Rasulullah ila nasabihi sallallahu alaihi wasallam asy-syarif bi ghairi haqqin, maka harus dilawan. Dan siapapun yang berkaitan dengan ini ya harus kita komentari paling tidak. Terus ini ada pertanyaan lagi. Ketika seseorang itu atau kelompok ya, taruhlah Pak Alwi di sini, itu kan mengaku cucunya Rasulullah, akan tetapi kan sampai detik ini sudah 1 tahun lebih kan belum bisa membuktikan secara ilmiah. Bahkan diteliti malah semakin jauh, bukan maksudnya semakin benar-benar jauh sebagai cucu Rasulullah, bukan semakin mendekat, bukan semakin ketemu oh ini memang benar-benar cucunya, malah semakin jauh loh. Apalagi ketika dikaji secara teknologi, secara DNA kan malah semakin jauh lagi. Begitu. Apakah seseorang itu yang mengaku cucunya, kan tadi kan orang yang mengaku cucunya Rasulullah berarti wajib membuktikan. Ketika tidak terbukti tapi dia kan sudah ngaku-ngaku, kan begitu. Masalahnya ngakunya itu loh, kalau enggak ngaku ya iya, salah. Iya kan begitu kan, sudah ngaku-ngaku. Adakah konsekuensinya secara hukum begitu loh? Secara fikih apa? Ada ulama atau tidak yang sudah sampai itu loh? Dihukum tah atau harus kayak hukum jinayat kan begitu, ada membunuh orang tanpa sengaja, tidak sengaja, kan ada hukumannya. Nah, kalau ngaku-ngaku begini ada hukumannya atau tidak?
Itu menurut ulama kayak gitu. Kalau menurut dalil qotni ya mungkin belum ada apa enggak ada apa gimana kayak gitu. Monggo. Ya kalau qot'i kan sifatnya kan ijmali mbah, yang tafsili kan tidak semua kan. Kalau tafsir kan ya bagaimana nanti Quran berbicara DNA, ya enggak ada kalimat di dalam Al-Quran yang mengatakan DNA lah, gimana sih. Ya. Makanya itu dawuhnya ulama. Lah iya di dalam fikih ya kan, masalah dakwah ini kan ada konsekuensi hukumnya, ada konsekuensi apa namanya ya, ya syariat itu kan juga memperhatikan masalah-masalah yang sedetail itu, tetapi tidak dengan hukum, dengan apa dalil qat'i. Nah ini juga hasil istihadi para ulama. Kalau masalah itu ada ini dalam kitab, ini adalah gini, Imam Darul Hijrah Malik bin Anas ini, kitab apa, Al Asrul Al Marfu'ah. Kenal pora di kalau kitab gue Enggak pernah dengar Mas. 276 halaman 276. Bismillahirrahmanirrahim. Innaman intasaba ila baitin nabiyyi alaihi salatu wassalam yakni bil batil. Siapapun yang menisbatkan dirinya kepada nasab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil batil, ya, dengan tanpa bukti yang jelas, dengan batil, yudrabu dorban wajian. Ngeri ya itu ya. Ini ngeri, ini harus didorban ya. Nah tapi kan mungkin inilah bentuk dorban kita kepada mereka. Iya. Mungkin seperti itu. Dorbannya bukan dengan bukan, tetapi dengan diutusnya celur-celur seperti kita, ayo berjalan mengotori jalan-jalan, itu kan membuat mereka risih. Wa yuzharu, dan ini juga harus di yuzharu mbak. Oh, dimasyhurkan. Ya berarti Dimasyhurkan, harus dipublish, ya. diupload di YouTube. Berarti kita Sebentar, bikin ini konten ada dasarnya. ada dasarnya. Wa yuzharu itu juga harus diisharkan, harus dikontenkan, harus dipublish. Walaupun mungkin nanti ada yang mendengarkan, ada yang nontonnya sekilas-sekilas, tidak masalah. Tapi saya sendiri juga masih setengah-setengah sebenarnya. Ini saya belum berani betul. Karena saya nunggu keramat dulu nanti. Nunggu ilham. Saya belum berani di media yang lebih banyak ya, misalkan di Instagram ataupun di TikTok ataupun di mana-mana, saya belum berani. Ya sudah di YouTube saja. Iya. Nah, itu kemudian wayuh basu hasban tawilan, dan harus dipenjara dengan masa yang lama ini, seumur hidup mungkin. Hatta yuzhiru taubatah, sampai kapan? Sampai dia harus memperlihatkan bahwa dia ini sudah taubat, tidak mengaku-ngaku lagi. Berarti kita menyerang Pak Alwi harus sampai Pak Alwi taubat ya. Betul. Sampai mereka taubat, tidak mengaku-ngaku lagi sebagai cucunya Kanjeng Nabi, karena mereka apa namanya, intasaba ila baitin nabiyyi bil batil. Bil batilnya apa? Yaitu menyerang orang yang tidak mempercayai mereka dengan ancaman, melawan orang-orang yang yang menanyakan nasab mereka dengan ancaman su'ul khotimah, dengan ancaman kualat, dengan doktrin. Itulah kebatilan, saya kira. Iya, betul. Iya kan? Hal yang diminta dari kamu kan cuma dua ya, simpelnya kan begitu. Yang jelas belum sampai ke situ lah apa yang kita minta, enggak. Yang jelas mereka mengancam kita su'ul khotimah, mengancam kita kualat, mendoktrin. Itu kan sudah jauh dari apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, di mana Kanjeng Nabi ini diakui sebagai kakek mereka. Kanjeng Nabi saja pas digugat rasulannya kan ilmiah jawabnya kan begitu. Iya. Harusnya yang mengaku cucunya menisbatkan dirinya kepada Rasulullah, ya jawabnya secara ilmiah kan begitu ya. Selain itu, seumpama kita tidak meyakini mereka sebagai cucunya Kanjeng Nabi, toh tidak membatalkan iman kita. Ya betul. Seumpama kita tidak mencintai mereka, tidak mengakui mereka sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, kita toh masih mengakui dzurriyyah yang lain. Iya. Iya kan? Kita tidak bisa dikatakan sebagai manusia-manusia yang ingkar terhadap ahlul bait. Tidak bisa, karena kita meyakini ahlul bait. Hanya saja bukan mereka, gitu saja kok. Maka inilah yang saya yakini sebagai kebatilan yang dilakukan oleh man intasaba ila nasabi syarif bil batil. Ini yang saya maksud. Mudeng, Mbah. Ini jangan-jangan sampean kotanya nyopsos kayak gitu ke saya, jangan-jangan sampean Mbak Lawi ini. Ya enggak, ini kan agar para pemirsa ini lebih tahu
argumentasinya, hujahnya itu sampai mana kan begitu. Kan bisa saja Mbah Kang Wahib, bisa saja yang nonton ini itu masih apa namanya ya, masih sak ini apa ya, bener Pak Alwi itu benar-benar cucu Rasulullah atau tidak. Atau mungkin yang tidak punya keberanian untuk bersuara, berbicara, kan ternyata wajib yushar, Ini kan begitu. saya sudah menyampaikan di awal bahwa orang-orang yang apa namanya ya, yang melihat ataupun yang berkaitan dengan masalah nasab ini, polemik nasab ini kan terbagi menjadi beberapa golongan, ya kan? Sebenarnya ada orang-orang yang sebenarnya tidak lagi meyakini mereka sebagai cucu Nabi, tetapi masih diam, ya kan? Tapi diamnya itu tidak kemudian kita salahkan, salah itu diam karena ini barang batil kok didiamkan. Tidak, karena saya tahu banyak teman-teman kita, saya mengatakan kiai ya, teman-teman kita santri-santri yang masih belum berani bersuara itu karena berbagai hal. Karena mungkin ketika bersuara akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka dia menahan dulu, mungkin itu banyak yang kayak gitu. Iya. Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, sudah ada yang berbicara. Siapa? Ya celur-celur inilah diantaranya kan seperti itu. Juga banyak yang lain kayak Ustadz Jazuli, kayak Syarif, siapa? Madura itu loh, Hasan, ya kan, sudah banyak kok. Kiai Nur Ihya, sudah banyak yang berbicara masalah ilmiah ini kok. Jadi yang masih menahan diri ya ngomong mawon, ini kan mungkin fardu kifayah mungkin kan. Nah, ini fardu kifayah dan sudah ada yang bersuara, tetapi apa namanya ya, yang masih sampai sekarang masih meyakini Pak Anies sebagai cucunya Kanjeng Nabi, ya ngomong itu hak mereka kok. Ya, satu, kalau menurut saya satu hak mereka, dua kan tidak semua orang itu mau apa ya namanya, mengkaji lah, intinya kan begitu. Kan ada, dulu kan saya juga pernah menyampaikan, masyarakat itu kan majemuk pola pikirnya ya. Ada yang terus perhatian, ada yang acuh, ada yang meremehkan dan sebagainya, kan macam-macam. Bahkan ada yang menghina. Ya bahkan ada yang menghina. Ya itu masih ada hujahnya lagi Kang Wahib. Hah? Masih ada hujahnya lagi atau gimana? Banyak, hujahnya banyak banget. Tapi itu sudah cukup ya? Apa gimana? Sudah cukup? Saya kira sudah satu ayat saja sudah cukup. Satu ayat. Tapi mungkin untuk masalah yang ini kan masalah ini kan masalah yang sebenarnya ya sangat rawan, Mbak. Kadang saya sendiri juga kadang takut, oh ya Allah, kadang seperti itu. Tetapi nyatanya memang kayak gitu kok. Nama besar Nabi kita kok yang dipakai. Ketika saya diam, maka saya malah takutnya di situ. Ketika saya diam malah saya takut. Maka ini juga saya sampaikan bahwa keberanian kami untuk berbicara itu perlu proses. Ya betul. Proses. Takut betul takut mengatakan hamba bukan cucu Nabi, itu takut. Tetapi korina itu apa kurang jelas? Afala ya'lamun, afala ya'qilun, summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Itu kan saya takut, lebih takut itu. Ya. Karena ini korina sudah jelas, DNA mereka seperti itu hasilnya. Akhlak ba'duhum kadzalik, ya kan? Wa apa jenengane? Wa hujjatuhum kadzalik. Hujjai koyo ngana. Walaupun Kiai Imad dituduh apapun, toh tetap masih belum bisa apa namanya menggeser apa yang diminta oleh Kiai Imad. Dan saya kira banyak yang apa namanya ya, kalau berpikir logis ya, apa sih susahnya mendatangkan kalau memang ada buktinya. 500 tahun loh, bukan main-main ini loh. Iya. Terputusnya apa Ubaidillah ke Said Ahmad itu 500 tahun. Gak main-main. Nah ini masalahnya nisbatnya yang dicantolkan adalah nasabnya Kanjeng Nabi. Kalau mungkin nasabnya sampean, nasabnya saya misalkan, Kanjeng Nabi lu ya. Iya. Di mana beliau siapa? Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Yang dicantolkan adalah nasabnya Kanjeng Nabi. Apalagi dengan urusan-urusan yang lain, masalah politik dan seterusnya, udah itu selalu dibawa-bawa. Nah, iya. Mereka suka membawa masyarakat untuk diarahkan ke salah satu ke kepentingan politik dan seterusnya.
Yang di bawah siapa? Ya Kanjeng Nabi lagi. Untuk urusan politik dia pakai Kanjeng Nabi. Urusan uang yuk urusannya Kanjeng Nabi. Semua yang dibawa pakai Kanjeng Nabi. Tutur minyak wangi pun Kanjeng Nabi. Karena apa? Mohon maaf Habib yang ke kampung, yang masuk ke rumahnya Kiai, ya kan? Yang Kiai tidak punya duit itu, yang ketika kedatangan Habib harus ngutang-ngutang. Nah itu kenapa harus berani ngutang-ngutang demi beli minyaknya Habib yang harganya mahal? Ya karena Kanjeng Nabi. Nah ini loh, nasabnya Kanjeng Nabi dipakai oleh orang-orang yang terindikasi ada pencantolan ataupun pencangkokan dan terindikasi palsu dan didukung oleh teknologi. Kok masih menjelaskan kami gitu loh ya? Afala yaqilun. Gitu aja Mbah. Ya. Terima kasih. Berarti hujah-hujah sampean itu menurut saya sudah kuat ya dari Quran, terus pendapatnya para ulama. Begitu. Berarti kita memasyhurkan lewat media berupa YouTube itu ada hujahnya, ada jelas. Hujahnya jelas ya. Sudah begitu saja, apa ada lagi? Belum. Monggo. Tetapi lain dari itu semua, ini semua kan sering saya sampaikan juga Mbak Idham, ini masalah ijtihadi. Walaupun hak indana, masih banyak orang yang mengatakan la adri wala arora peduli, bahkan ada yang menuduh bukan hak tapi batil ya, menuduh Wahabi juga. Ini kan nggak karu-karuan. Tetapi tetap saja bahwa kami tetap menyatakan bahwa ra'yi suwabun yahtamilul khata wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilul suwab. Maka setiap akhir video kalau saya ingat, saya akhiri Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Itu sebuah korinah juga bahwa kami masih menerima kebenaran dari yang lain selama kami bisa berubah. Seperti halnya kami dulu meyakini Habib kemudian sekarang tidak dan menyampaikannya kan perlu proses. Maka seandainya nanti ada kebenaran yang menyatakan bahwa Habib adalah cucu asli, ya kami juga kan berproses juga, dan kami masih membuka peluang itu dengan kalimat-kalimat, dengan doa-doa yang kami panjatkan itu tadi Mbak. Ya jangan samakan saya dengan Habib loh ya. Kalau Habib kan harus kami yang benar, mereka salah. Saya yang husnul khotimah, mereka yang suul khotimah, yang tidak mencintai saya. Lah saya apa? Kami kan jadi ngira jangankan mereka itu punya kontrak dengan Tuhan kan, seperti itu. Berani mau ngeklaim mereka suul khotimah. Dia sendiri nggak jelas mau suul khotimah apa husnul khotimah kok. Nah itu Mbah. Monggo tutup sekalian. Yo kan tutup sing mbok bereka. Ya, biasanya kalau kiai pidato kan menutup sekalian. Saya kan bukan kiai. Ana muta'addidun, saya orang yang suka ngerokok. Ya, ana muta'addidun. Ana uhibbut ta'addud. Ya ta'addud ini bahasa Arab tapi bahasa Jawa. Ta'addud itu berusaha untuk udud. Jadi kalau enggak punya uang ke warung utang. Itu namanya ta'addud. Master mujarudnya udud. Tapi kalau ta'addud ada unsur takalluf, enggak punya uang pergi ke warung utang. Itu namanya ta'addud. Wahibbut ta'addud. karena saya kadang tidak punya uang, makanya ta'addud bahasanya. Wahibbut ta'addud. Baik. Mungkin ini sampai sini ya Mbak ya. Saya yang nutup. Mari kita tutup bersama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang senantiasa mendengarkan ilmu-ilmu, mendengarkan makalah-makalah dari ulama-ulama, dan kemudian mampu mengambil yang terbaik dan mengikutinya. Kemudian Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mampu melihat sesuatu yang hak dan kita diberi rezeki untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna istinabah, dan saya memohon kepada Allah agar saya juga diberi kekuatan untuk mampu melihat sesuatu yang batil dan kami meyakininya sebagai kebatilan, dan kami mampu diberi rezeki untuk menjauhi kebatilan tersebut. Akhirul kalam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.